Perang Dunia I adalah babak paling brutal dalam sejarah peradaban perang manusia. Peperangan yang pada awalnya diprediksi akan berlangsung singkat, justru menjadi ladang kehancuran yang menumbangkan sekitar 17 juta nyawa dan lebih dari 20 juta lainnya luka-luka, di mana banyak di antaranya cacat seumur hidup. Perang ini menyebabkan satu generasi laki-laki di Eropa lenyap, meninggalkan kekosongan yang tidak tergantikan. Perang Dunia I juga menciptakan pergeseran geopolitik, kehancuran ekonomi, dan runtuhnya dinasti-dinasti kerajaan yang telah bertahan selama berabad-abad. Kekaisaran Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Rusia, dan Kekaisaran Jerman runtuh. Di saat kekaisaran-kekaisaran itu runtuh, negara mulai muncul, tetapi dalam kondisi yang sangat kacau. Perang ini membuktikan bahwa dalam satu generasi, manusia bisa menciptakan dunia yang begitu brutal, begitu tidak manusiawi, dan begitu sia-sia. Tewasnya belasan juta nyawa dalam Perang Dunia I bermula dari dilepaskannya 2 peluru yang menyasar 2 orang. Tanggal 28 Juni 1914, sebuah siang yang biasa di Sarajevo, ibu kota Bosnia, yang saat itu berada di bawah kendali Austria-Hungaria, berubah menjadi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah umat manusia. Di jalanan yang ramai, seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Gavrilo Princip, anggota kelompok nasionalis Serbia Black Hand, melepaskan 2 tembakan ke arah Archduke Franz Ferdinand, pewaris takhta Austria-Hungaria, dan istrinya, Sophie. Tembakan itu merobek dada sang pangeran dan sang istri dalam sekejap. Darah mereka mengalir di atas mobil terbuka, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Bagi Austria-Hungaria yang didukung oleh Jerman, Serbia harus bertanggung jawab atas kematian sang pangeran. Saat peluru menghantam Franz Ferdinand, Austria-Hungaria melihatnya sebagai alasan sempurna untuk menundukkan Serbia, yang selama ini mereka anggap sebagai duri dalam daging kekaisaran. Austria-Hungaria mengirimkan ultimatum keras. Serbia menerima sebagian besar tuntutan dan menolak sebagian lainnya. Sehingga pada 28 Juli tahun 1914, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Pernyataan Austria-Hungaria menimbulkan efek domino yang tidak dapat terhindarkan. Tidak ada yang menyangka bahwa kematian satu orang dan istrinya akan membuka pintu bagi neraka 4 tahun yang menelan nyawa lebih dari 17 juta manusia. Kekaisaran Rusia, sebagai pelindung Serbia dan kekuatan Slavik di timur, segera memobilisasi pasukannya. Lalu Jerman, yang tidak lain adalah sekutu terkuat Austria-Hungaria, menganggap mobilisasi Kekaisaran Rusia sebagai ancaman langsung. Oleh sebab itu, Jerman menyatakan perang terhadap Kekaisaran Rusia pada 1 Agustus 1914. Segera setelah Jerman menyatakan perang terhadap Kekaisaran Rusia, Rusia pada 3 Agustus 1914, Prancis, yang memiliki perjanjian dengan Rusia, ikut terlibat dalam perang. Kemudian, ketika Jerman melanggar netralitas Belgia untuk menyerbu Prancis, Inggris pun masuk ke dalam pusaran ini pada 4 Agustus 1914. Maka, dalam sekejap, hampir seluruh Eropa terbakar. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah benua yang disebut beradab justru menggelar perang paling tidak manusiawi dalam sejarah manusia. Musim panas tahun 1914, langit Eropa masih tampak tenang. Banyak orang berpikir, jika pun terjadi perang, itu hanyalah badai singkat. Pertikaian antar negara itu hanya akan selesai sebelum musim dingin. Namun, pada akhirnya, semua orang sadar bahwa anggapan mereka sangat jauh dari benar. Dunia segera terjebak dalam perang habis-habisan, di mana negara-negara tidak hanya mengerahkan tentaranya, tapi juga seluruh sumber daya ekonomi, industri, dan bahkan masa depan generasinya. Di jantung benua, berdiri Jerman, sebuah negara muda namun penuh ambisi. Sejak dipersatukan pada tahun 1871, Jerman tumbuh menjadi kekuatan industri dan militer baru
yang menyaingi dominasi lama Inggris dan Prancis. Namun, posisinya yang berada di tengah-tengah Eropa membuatnya merasa terjepit. Di sebelah barat, Prancis dengan luka lama atas kekalahan mereka. Di timur, Rusia yang makin besar dan agresif. Jerman berambisi menjadi pemimpin Eropa, mengalahkan Prancis, dan mengimbangi kejayaan Inggris. Dan itu bukan sekadar hasrat militer, tapi obsesi eksistensial. Sementara itu, Austria-Hongaria, kerajaan besar yang sudah tua dan melemah, bergulat dengan identitasnya sendiri. Wilayahnya dipenuhi berbagai kelompok etnis, mulai dari Jerman, Hungaria, Ceko, Serbia, Kroasia, dan lainnya, di mana sebagian besar dari mereka ingin bebas dari kekuasaan Wina. Ketika pewaris takhta, Archduke Franz Ferdinand, dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia di Sarajevo, Austria-Hongaria melihatnya sebagai kesempatan emas untuk menghancurkan Serbia dan menjaga wibawa dan keutuhan kerajaannya. Namun, mereka tahu bahwa dirinya tidak bisa menghadapi Serbia, sebab Rusia pasti membelanya. Maka, Austria-Hongaria bersandar pada dukungan Jerman, dan dari sinilah percikan pertama Perang Dunia I menyala. Di ujung timur, berdiri Kekaisaran Rusia, luas dan megah, tapi di dalamnya penuh dengan gejolak. Ekonominya rapuh, pemerintahannya lemah, dan api revolusi mulai menyala di bawah tanah. Tapi bagi Kekaisaran Rusia, Serbia bukan sekadar sekutu. Mereka adalah saudara sebangsa Slavia. Ketika Austria-Hongaria menyerang, Rusia merasa wajib turun tangan. Mereka mulai menggerakkan pasukan yang langsung membuat Jerman cemas. Dalam waktu singkat, Jerman mendeklarasikan perang kepada Rusia. Ironisnya, Rusia berharap perang ini akan memperkuat nasionalisme dan menyatukan rakyat. Tapi harapan itu sirna. Kekalahan demi kekalahan, penderitaan rakyat, dan kekacauan politik justru mempercepat revolusi. Pada tahun 1917, Tsar tumbang dan sejarah Rusia berubah selamanya. Sementara itu, di Paris, kenangan pahit Perang Franco-Prusia 1870 belum hilang. Prancis pernah dipermalukan, kalah, dan kehilangan wilayah Alsace-Lorraine. Sejak saat itu, dendam nasional terus dipupuk. Maka, ketika Jerman menyerang Belgia dan bergerak ke arah Paris, Prancis tidak ragu untuk angkat senjata. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk membalas dendam, merebut kembali kehormatan, dan menghentikan ancaman Jerman untuk selamanya. Adapun Inggris, kekuatan maritim terbesar di dunia, awalnya memilih untuk menjaga jarak. Mereka lebih peduli pada perdagangan global dan keseimbangan kekuasaan. Namun dua hal membuat mereka tidak bisa tinggal diam. Pertama, serangan Jerman ke Belgia, negara netral yang dijamin keamanannya oleh Inggris. Kedua, ambisi Jerman membangun armada laut yang dapat menyaingi Royal Navy. Perlahan tapi pasti, Inggris pun masuk ke medan perang. Armada laut mereka memulai blokade terhadap Jerman, bukan dengan peluru, tapi dengan kelaparan. Sementara itu, jauh di tenggara, Kekaisaran Utsmani yang menua berdiri di persimpangan sejarah. Setelah kehilangan banyak wilayah dan kekuatan, mereka mencoba bertahan. Ketika perang pecah, mereka sempat ragu, tapi janji bantuan militer dan ekonomi dari Jerman menggoda mereka. Maka, pada akhir 1914, Utsmani bergabung dalam blok sentral, berharap bisa menghidupkan kembali kejayaan lama. Tapi taruhan mereka keliru. Perang itu justru menjadi akhir dari segalanya. Di tahun 1923, Kekaisaran yang pernah menguasai 3 benua pun runtuh, dan Turki modern lahir dari reruntuhannya. Ketika perang benar-benar dimulai, kota-kota besar dipenuhi semangat patriotik. Para pemuda mengantre untuk menjadi tentara. Lagu kebangsaan dinyanyikan di stasiun kereta. Surat kabar menulis bahwa pasukan akan pulang sebelum Natal. Tapi itu hanya ilusi yang sengaja dihembuskan. Karena nyatanya, dalam hitungan bulan,
kegembiraan berubah menjadi mimpi buruk. Jerman meluncurkan serangan besar ke barat melalui Belgia dalam apa yang dikenal sebagai Rencana Schlieffen, sebuah strategi untuk menghantam Prancis lebih dulu sebelum Rusia siap berperang. Tapi perlawanan Belgia menghambat mereka. Inggris pun turun tangan, dan pasukan Prancis bertempur habis-habisan di pertempuran Marne. Serangan Jerman gagal total, dan perang berubah menjadi perang statis. Ketika angan tentang kemenangan cepat runtuh di medan tempur, perang pun segera berubah wujud. Dari bentrokan pasukan yang dinamis, menjadi pertempuran stagnan yang berlangsung di parit-parit panjang, berlumpur, dan penuh penderitaan. Di sepanjang garis medan tempur dari Laut Utara hingga kaki pegunungan Alpen di Swiss, kedua belah pihak, blok sentral dan sekutu, menggali sistem parit sepanjang lebih dari 700 km. Disinilah lahir bentuk pertempuran yang akan dikenang sebagai salah satu babak tergelap dalam sejarah umat manusia yang dikenal sebagai Perang Parit. Di medan ini, tidak ada kepahlawanan yang indah seperti dalam puisi-puisi patriotik. Yang ada hanyalah lumpur yang menelan kaki, dingin yang menggigit tulang, dan kematian yang datang tanpa peringatan. Parit-parit ini yang dalamnya bisa mencapai 2 meter dan lebarnya sempit, menjadi tempat tinggal bagi jutaan tentara selama bertahun-tahun. Mereka hidup seperti bayangan manusia, dalam kegelapan, dalam ketakutan, dan dalam kehancuran fisik dan mental. Setiap hujan yang turun menjadi semacam kutukan baru. Air menggenang di dasar parit, berubah menjadi kubangan lumpur kental yang berbau busuk. Sepatu dan kaus kaki basah terus-menerus menyebabkan infeksi pada kaki yang dikenal sebagai trench foot. Kondisi medis di mana kaki membusuk secara perlahan karena lembab dan dingin yang berkepanjangan. Di tempat seperti ini, bahkan tidur menjadi kemewahan. Banyak tentara tidur berdiri, bersandar pada dinding parit yang lembab, karena tempat untuk berbaring nyaris tidak ada. Kondisi sanitasi sangat memprihatinkan. Tak ada toilet yang layak, dan kotoran manusia bercampur dengan air hujan, menyebarkan bau busuk, serta penyakit seperti disentri, kolera, dan tifus. Lalat beterbangan di atas mayat-mayat yang tidak sempat dikubur. Tikus, sebesar kucing kampung, hidup dari bangkai tentara yang sudah membusuk. Mereka menggigiti tubuh-tubuh mati dan merayap ke tubuh-tubuh hidup, menjadikan malam di parit sebagai siksaan yang tiada akhir. Namun, penyakit bukan satu-satunya musuh. Setiap kepala yang terangkat sedikit dari parit bisa berarti akhir hidup. Penembak jitu musuh senantiasa mengintai, dan peluru bisa datang kapan saja, dari mana saja. Suara artileri berdentum nyaring siang malam, menghujani tanah di seberang, membuat tanah gemetar dan udara dipenuhi oleh debu, serpihan, dan teriakan. Selain itu, serangan gas beracun mulai menjadi senjata mematikan. Jerman, yang pertama kali menggunakan gas klorin dan kemudian gas mustard, mengubah perang menjadi bentuk penyiksaan kimia. Para prajurit yang terpapar gas ini menderita sesak napas, kulit melepuh, dan kebutaan. Kadang, kematian datang perlahan, seperti racun yang menyiksa tubuh sedikit demi sedikit. Dalam suasana seperti itu, tekanan mental menjadi sangat luar biasa. Banyak tentara mengalami kondisi yang sekarang dikenal sebagai shell shock, istilah masa itu, untuk gangguan stres pasca trauma. Mereka gemetar tanpa kendali, tidak bisa bicara, atau bahkan hilang ingatan. Tapi saat itu, kondisi ini tidak dipahami dengan baik. Banyak yang dianggap pengecut atau berpura-pura, dan tidak sedikit yang dihukum karena pembangkangan. Setiap hari, ratusan atau ribuan prajurit diperintahkan untuk melintasi no man's land, tanah mati di antara dua parit yang dipenuhi kawat berduri, jebakan, dan jenazah. Mereka harus bangkit dari parit, melintasi tanah kosong yang dijaga senapan mesin musuh, hanya untuk jatuh tertembak beberapa langkah kemudian. Dan tragisnya, jarang dari mereka yang kembali dalam keadaan hidup. Menjelang akhir tahun 1914, ilusi perang singkat sepenuhnya lenyap. Dalam waktu hanya 4 bulan,
Lebih dari 1 juta nyawa telah menghilang dari permukaan bumi. Jalan pulang terasa semakin jauh. Dan banyak keluarga di kampung halaman mulai meragukan pemerintah mereka. Surat-surat dari garis depan yang awalnya dipenuhi semangat patriotik berubah menjadi narasi kelam yang menggambarkan realitas paling brutal dari peradaban modern. Para pemimpin negara yang semula yakin bisa menyelesaikan konflik dengan cepat, akhirnya menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam perang yang tidak memiliki akhir yang jelas. Maka, babak baru pun dimulai, yaitu perang ekonomi. Inggris mulai memblokade pelabuhan-pelabuhan Jerman, mencegah masuknya makanan dan barang. Sementara itu, Jerman mengerahkan kapal selam U-boat untuk memutus suplai sekutu. Inovasi-inovasi baru bermunculan dari medan tempur. Tank pertama mulai diperkenalkan untuk menembus parit dan kawat berduri. Pesawat tempur mulai memainkan peran dalam pengintaian dan pengeboman. Kapal selam mengubah laut menjadi ancaman yang tidak terlihat. Tapi meskipun teknologi berubah, penderitaan tetap menjadi satu-satunya hal yang konstan. Perang Dunia I tidak lagi sekadar perang antara tentara. Ini adalah perang terhadap waktu, terhadap tanah, dan terhadap tubuh sendiri. Perang Dunia I bukan hanya pertempuran yang terkurung di selokan sempit front barat. Seiring waktu, konflik ini menjalar seperti api yang membakar seluruh benua. Dari ladang salju Rusia hingga gurun pasir di Timur Tengah, dari Samudra Atlantik yang ganas hingga puncak-puncak bersalju di pegunungan Alpen, medan perang pun menjelma menjadi global. Setiap front memiliki bentuk penderitaannya masing-masing, dengan strategi yang berbeda-beda, namun sama-sama berdarah dan melelahkan. Di front barat, waktu seperti membeku. Pasukan Jerman di satu sisi, dan gabungan tentara Prancis serta Inggris di sisi lain, saling berhadapan dalam garis parit yang membentang sejauh ratusan kilometer. Di antara mereka, hanya ada lumpur, kawat berduri, dan ribuan mayat. Dua peristiwa paling mengerikan terjadi di tahun 1916, tahun yang dianggap sebagai puncak penderitaan Perang Parit. Yang pertama adalah Pertempuran Verdun, berlangsung dari Februari hingga Desember. Verdun adalah kota yang menjadi simbol kehormatan Prancis, dan Jerman tahu betul maknanya. Dengan taktik membuat Prancis berdarah hingga kering, Jerman menumpahkan jutaan peluru artileri ke kota itu, menciptakan neraka api yang nyaris tidak bisa dibayangkan. Prancis, yang dipimpin oleh Jenderal Pétain, bersumpah untuk bertahan sampai akhir. Kota itu memang tidak jatuh, namun harga yang harus dibayar sangat mahal, di mana lebih dari 700.000 tentara dari kedua pihak menjadi korban. Tidak lama berselang, sekutu berusaha membalas melalui pertempuran Somme di bulan Juli hingga November. Tujuan utamanya adalah meringankan tekanan Jerman di Verdun, serta mencoba menerobos garis pertahanan musuh. Tapi, apa yang terjadi justru menjadi hari paling berdarah dalam sejarah militer Inggris. Pada hari pertama saja, lebih dari 57.000 tentara Inggris gugur atau terluka. Pertempuran ini menjadi pengingat pahit. Teknologi pembunuh lebih maju daripada taktik perang yang digunakan. Dalam waktu 4 bulan, hampir 1 juta korban berjatuhan, hanya untuk merebut beberapa kilometer tanah yang segera berubah menjadi kuburan massal. Sementara front barat terperangkap dalam kebuntuan, front timur menghadirkan wajah yang berbeda. Wilayah yang luas, minim benteng, dan kurangnya infrastruktur membuat perang di timur lebih cair dan bergerak cepat. Pada Agustus 1914, Rusia mengerahkan 2 pasukannya menuju Prusia Timur. Dengan kepercayaan tinggi, mereka berusaha memukul Jerman dari sisi timur. Namun buruknya koordinasi serta logistik yang lemah membuat upaya itu berubah menjadi bencana. Di pertempuran Tannenberg, Jerman mengapit dan menghancurkan pasukan Rusia. Lebih dari 170.000 prajurit Rusia gugur, ditangkap, atau menghilang, menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah Rusia modern.
Kekalahan demi kekalahan, ditambah tekanan ekonomi dan penderitaan rakyat, menjadi bahan bakar revolusi yang akhirnya menggulingkan Tsar Nicholas II pada 1917. Pemerintahan sementara yang menggantikannya tetap bertahan di medan perang. Tapi tidak lama. Pada akhir tahun itu, kaum Bolshevik pimpinan Vladimir Lenin mengambil alih kekuasaan dan segera menarik Rusia keluar dari perang lewat perjanjian Brest-Litovsk pada Maret 1918. Bagi Jerman, ini adalah keberhasilan besar karena mereka kini bisa memusatkan pasukan ke front barat. Namun, mereka tidak sadar bahwa waktu mereka sangat terbatas, sebab Amerika telah bersiap untuk turun tangan. Sementara Italia, yang awalnya menjadi bagian dari blok sentral, memilih berpaling ke sekutu pada 1915. Janji wilayah di perbatasan dan jaminan kemenangan membuat mereka tergoda. Namun apa yang menanti mereka bukanlah kemenangan mudah, melainkan serangkaian pertumpahan darah di medan yang paling tidak bersahabat di Eropa, Pegunungan Alpen. Selama 3 tahun, Italia melancarkan 12 serangan besar di Sungai Isonzo terhadap Austria-Hongaria. Tapi gunung-gunung yang curam, medan berbatu, dan cuaca ekstrim membuat segala kemajuan menjadi hampir mustahil. Jumlah korban dari pihak Italia mencapai lebih dari 300.000 jiwa. Dan ketika Austria-Hongaria, dibantu Jerman, melancarkan serangan Caporetto pada akhir 1917, Italia nyaris hancur. Mereka kehilangan lebih dari 1/4 juta tentara dalam waktu singkat dan mundur jauh ke selatan. Meski pada akhirnya bertahan, front Italia menjadi simbol kegigihan dalam penderitaan dan juga medan perang yang sering kali dilupakan. Adapun Kekaisaran Utsmani yang bergabung dengan blok sentral di akhir 1914, segera terlibat dalam pertempuran sengit di berbagai penjuru wilayahnya. Salah satu babak paling menentukan terjadi di Semenanjung Gallipoli. Pasukan Inggris dan Persemakmuran, termasuk Australia dan Selandia Baru, mencoba merebut jalur laut menuju Rusia dengan menyerang Utsmani dari selatan. Tetapi, pasukan Utsmani, di bawah pimpinan seorang kolonel muda bernama Mustafa Kemal, melakukan pertahanan yang sangat heroik. Serangan sekutu gagal total. Lebih dari 250.000 tentara mereka menjadi korban. Dan operasi militer itu menjadi simbol dari kebodohan strategi dan pengorbanan sia-sia. Namun Kekaisaran Utsmani belum bebas dari tekanan. Di Gurun Arab, bangsa Arab yang sebelumnya tunduk pada Istanbul mulai bangkit, didorong oleh janji kemerdekaan dari Inggris. Dengan dukungan intelijen Inggris seperti T.E. Lawrence, pemberontakan Arab sukses merebut kota-kota penting seperti Yerusalem dan Damaskus. Kekalahan demi kekalahan membuat struktur kekuasaan Utsmani ambruk. Dan setelah perang berakhir, wilayah kekaisaran ini dipotong-potong oleh Inggris dan Prancis sesuai dengan kepentingan geopolitik mereka, melahirkan peta Timur Tengah modern yang masih bergolak hingga kini. Bukan hanya daratan yang menjadi saksi kehancuran, Samudra Atlantik juga berubah menjadi ladang pembunuhan. Inggris memanfaatkan keunggulan armada lautnya untuk memblokade pelabuhan-pelabuhan Jerman, mencegah masuknya bahan makanan dan barang penting. Blokade ini sangat efektif. Dalam waktu singkat, rakyat Jerman mulai mengalami kelaparan. Anak-anak kurus, toko-toko kosong, dan antrean panjang menjadi pemandangan umum di kota-kota besar. Sebagai balasan, Jerman mengandalkan kapal selam U-boat, senjata bawah laut yang mampu menghancurkan kapal dagang tanpa peringatan. Strategi ini mengubah jalannya perang laut. Salah satu insiden paling mencolok terjadi pada 7 Mei 1915, ketika kapal penumpang Inggris, Lusitania, ditenggelamkan oleh U-boat Jerman di lepas pantai Irlandia. Lebih dari 1.100 orang tewas, termasuk 128 warga negara Amerika Serikat. Meskipun Amerika belum langsung masuk perang, kejadian ini menanamkan kemarahan mendalam di kalangan rakyat dan menjadi salah satu pendorong utama keputusan Amerika untuk turun ke medan pertempuran 2 tahun kemudian. Awal tahun 1917,
Sebuah pesan rahasia yang dikirim dari Berlin ke Meksiko mengubah jalannya sejarah. Pesan itu dikenal sebagai Telegram Zimmermann, sebuah komunikasi diplomatik dari Menteri Luar Negeri Jerman, Arthur Zimmermann, yang berhasil disadap oleh agen intelijen Inggris. Isinya, Jerman menawarkan dukungan militer dan finansial kepada Meksiko dengan syarat mereka bersedia membuka front baru dengan menyerang Amerika Serikat. Sebagai imbalan, Jerman menjanjikan akan membantu Meksiko merebut kembali wilayah yang pernah mereka miliki, yaitu Texas, Arizona, dan New Mexico. Ketika Inggris membocorkan isi telegram itu ke publik, amarah rakyat Amerika meledak. Selama ini Amerika mencoba menjaga posisi netral, tapi provokasi terang-terangan dari Jerman itu, ditambah dengan serangkaian serangan kapal selam terhadap kapal dagang Amerika, membuat kesabaran mereka habis. Gelombang tuntutan untuk menyatakan perang membanjiri Washington, dan akhirnya, pada tanggal 6 April 1917, Amerika Serikat secara resmi menyatakan perang terhadap Jerman. Kehadiran Amerika membawa angin baru ke medan tempur. Lebih dari 2 juta tentara segar dikirim ke Eropa, lengkap dengan sumber daya logistik, peralatan militer canggih, dan semangat juang yang tinggi. Sekutu yang sebelumnya hampir kehilangan harapan kini memiliki sekutu kuat yang siap bertempur habis-habisan. Bagi Jerman, yang telah kelelahan setelah bertahun-tahun berperang di 2 front, masuknya Amerika adalah bencana yang tak terelakkan. Sementara Amerika baru mulai memanaskan mesinnya, Rusia justru mulai runtuh dari dalam. Sejak awal perang, pasukan Rusia selalu berada dalam posisi terjepit. Mereka kekurangan senjata, makanan, dan perlengkapan dasar. Banyak prajurit dikirim ke garis depan tanpa senapan, hanya dengan bayonet atau tongkat. Kota-kota besar seperti Petrograd dan Moskow dihantui oleh kelaparan, antrean panjang, dan kemarahan rakyat yang terus mendidih. Kepercayaan kepada Tsar Nicholas II runtuh seiring bertambahnya kekalahan. Di tengah penderitaan yang merajalela, seruan revolusi semakin lantang terdengar. Pada Maret 1917, rakyat Rusia meledak dalam demonstrasi besar-besaran. Tentara pun akhirnya berpihak pada rakyat, menolak menembaki sesama warga. Di bawah tekanan yang tidak tertahankan, Tsar turun takhta. Dinasti Romanov yang telah berkuasa selama lebih dari 3 abad, berakhir begitu saja. Pemerintahan sementara yang dibentuk setelahnya memilih untuk tetap berada di perang, meski rakyat sudah jenuh. Maka, pada November 1917, kelompok Bolshevik pimpinan Vladimir Lenin menggulingkan pemerintahan tersebut melalui kudeta. Lenin menepati janjinya untuk segera mengakhiri keterlibatan Rusia dalam perang. Pada Maret 1918, Rusia dan Jerman menandatangani perjanjian Brest-Litovsk yang secara resmi mengeluarkan Rusia dari konflik. Ini memberi keuntungan besar bagi Jerman, setidaknya di atas kertas. Namun, harapan Jerman akan kemenangan cepat kembali pupus. Dengan lepasnya front timur, Jerman memindahkan hampir seluruh pasukannya ke barat. Mereka tahu bahwa waktu mereka terbatas sebelum Amerika sepenuhnya mengerahkan kekuatannya. Maka, diluncurkanlah serangan musim semi tahun 1918 yang dikenal sebagai Kaiserschlacht. Awalnya, mereka berhasil. Pasukan Jerman maju sejauh 65 km, pencapaian terbesar mereka sejak awal perang. Tapi logistik mereka tidak sanggup mengimbangi kecepatan gerak pasukan. Persediaan amunisi dan makanan menipis. Sementara itu, gelombang besar tentara Amerika mulai tiba, segar, penuh semangat, dan dilengkapi dengan teknologi tempur modern. Mulai Juli 1918, arus perang perlahan mulai berbalik arah. Di pertempuran Amiens pada Agustus, sekutu yang diperkuat pasukan Amerika menggunakan taktik gabungan antara infanteri, artileri, dan tank untuk menekan mundur Jerman. Ini adalah titik balik penting. Jerman mulai kehilangan posisi strategis satu persatu. Kemudian, dalam pertempuran Meuse-Argonne, Amerika memainkan peran besar.
Ini adalah serangan terbesar yang pernah dilakukan oleh pasukan Amerika di bawah satu komando, dengan lebih dari 1 juta tentara dikerahkan. Perlahan tapi pasti, pertahanan Jerman mulai runtuh. Di dalam negeri, situasi semakin memburuk. Rakyat Jerman kelaparan, ekonomi porak-poranda, dan kepercayaan kepada pemimpin mereka hancur. Kerusuhan pecah di pelabuhan dan pabrik. Di Austria-Hongaria dan Kesultanan Utsmani, keadaan tidak kalah genting. Pada bulan Oktober, Kaisar Wilhelm II turun takhta dan pergi ke pengasingan. Pemerintahan sipil yang baru segera mengupayakan gencatan senjata. Akhirnya, pada 11 November 1918, tepat pukul 11 siang, bunyi tembakan terakhir perang pun berhenti. Dunia akhirnya diam untuk sementara. Perang Dunia I resmi berakhir, tetapi meninggalkan bekas luka dalam yang tak mudah sembuh. Lebih dari 16 juta jiwa melayang, dan sebagian besar Eropa porak-poranda. Namun, yang lebih mengkhawatirkan, perdamaian yang hadir kemudian ternyata menyimpan bara api baru. 8 bulan setelah gencatan senjata, tepat pada 28 Juni 1919, para pemimpin dunia berkumpul di Istana Versailles, Prancis, untuk menandatangani perjanjian Versailles. Namun, bukan perdamaian yang adil yang tercipta. Yang lahir adalah penghukuman total terhadap Jerman. Dalam dokumen itu, Jerman secara sepihak dinyatakan sebagai penyebab utama perang. Lalu, sebagai kompensasi, mereka diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 132 miliar mark emas, jumlah yang setara dengan ratusan miliar dolar saat ini. Itu belum semuanya. Jerman juga kehilangan wilayah seperti Alsace-Lorraine yang dikembalikan ke Prancis, serta wilayah-wilayah kolonialnya yang dibagi antara Inggris dan Prancis. Militernya dipreteli, tentara dibatasi hanya 100.000 orang, dilarang memiliki tank, kapal selam, dan pesawat tempur. Wilayah Rhineland harus bebas dari militer, membuat Jerman tak bisa mempertahankan perbatasannya sendiri. Delegasi Jerman yang hadir di Versailles terkejut dan marah. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Jika menolak menandatangani, sekutu mengancam akan melanjutkan perang. Maka, dengan penuh kehinaan, perjanjian itu ditandatangani. Bagi rakyat Jerman, Versailles bukan akhir, melainkan pengkhianatan yang membekas. Rasa malu dan dendam itu akan terus membara, menunggu momen untuk menyala kembali. Dan kelak, dalam waktu tak sampai 2 dekade, bara itu akan menjelma menjadi perang baru yang jauh lebih dahsyat, bernama Perang Dunia II.